forget to like, share, nyalakan belnya, and subscribe. Thank you. Jadi nggak usah lama-lama, kita bakal mengundang langsung beliau. Halo teman-teman, halo Ci. Halo. Halo teman-teman semua, jadi nama saya Dr. Hans Christian Handoko. Saat berkuliah itu prestasi basket sih, jadi yang non akademis. Untuk prestasi akademisnya itu IPK terbaiknya lulusan periode aku, Maranatha yang angkatan aku, dan nilai ujian negara CBT yang tertinggi. Nah, menurut Hans sendiri tuh fungsionalnya dokter itu apa sih? Fungsi seorang dokter gitu ya. Iya. Mungkin menurut aku lebih kayak gimana sih pengaruh seorang dokter ke atau manfaatnya gitu ke lingkungan sekitar. Yang pertama ya tentu sesuai gelarnya gitu ya, untuk mengobati orang. Iya, pasti sih. Menyembuhkan. Cuma ini yang sering salah kaprah di masyarakat. Dokter menyembuhkan, mengobati. Sebenarnya pengobatan yang utama itu yang paling bagus bukanlah kita mengobati, tapi kita mencegah. Nah, itu paradigma yang suka salah di masyarakat. Jadi harus sakit diobatin bisa sembuh gitu. Belum tentu. Lebih baik kalau kita jangan sampai terkena penyakit. Betul banget. Makanya sekarang lagi digalakan tuh pencegahan gitu. Itu sih menurutku. Jadi Berarti harus dari sejak dini ya. Betul. Harus tahu gitu, oh kira-kira kalau mau sakit ini ciri-cirinya begini gitu betul, ya. dan yang lebih ke kebiasaan dan lifestyle yang ditekankan gitu. Jadi jangan ini gitu. Iya, Agar iya, hidup iya. lebih sehat, terhindar dari penyakit. Ya. Gitu. Kan yang namanya dokter itu pasti ada sangkut pautnya dengan obat. Nah, gimana sih kerjasamanya antara dokter dengan para apoteker? Oh, pertanyaannya. Oke, tepatnya dokter dengan tenaga medis lainnya dari sini. Ya, bisa. Ya, karena dokter sendiri memang secara praktek itu pasti bekerja sama dengan tenaga medis lain. Kita bilang singkatan mungkin nakes ya, tenaga kesehatan atau tenaga medis gitu ya, tim medis. Nah, jadi memang betul banget dokter itu dituntut harus bisa bekerja sama dengan baik. Jadi kasarnya percuma kalau kita punya ilmu atau kita punya pengetahuannya, katakanlah pinter atau tahu segala macam hal, tapi nggak bisa bekerja sama, itu kasarnya, atau nggak bisa berkomunikasi juga itu percuma menurut saya. Lebih penting kita tuh bisa bekerja sama gitu, bekerja sama dengan siapa? Dengan pasien juga bekerja sama. Ya. Jadi dengan pasien kita bekerja sama, dengan lebih sering berkomunikasi juga dengan perawat-perawat, gitu, laboran, gitu ya, kemudian apoteker juga semua. Jadi kasarnya tuh kita semua sederajat, nggak ada kayak dokter tuh yang paling mulia apa gitu, enggak, itu salah. Jadi kita sederajat, jadi kita harus bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Jadi gimana cara kerjasamanya? Yang pertama dari komunikasinya harus efektif dulu gitu. Komunikasinya harus baik, nggak boleh bosi gitu, nggak boleh kayak nyuruh gini, enggak. Karena kita semua sama, baik perawat, dokter, laboran kita bekerja, tujuannya kita juga untuk menyembuhkan pasien kita gitu. Jadi gimana kita harus berkolaborasi gitu. Jadi harus komunikasi gitu sih. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang harus bisa berkomunikasi dengan pasien gitu ya. Nah, dokter sendiri tuh pernah nggak sih ngerasain tantangan misalkan, aduh moodnya lagi jelek nih hari ini gitu ya. Nah, apa yang bakal dokter lakuin gitu supaya bisa tetap berkomunikasi dengan pasien dengan baik walaupun moodnya tuh lagi jelek gitu? Kalau ini mungkin lebih ke kalau saya pribadi ya, Ya. karena kan kalau memang berbeda cara menyiasatinya gitu ya. Sekarang kalau kayak praktek sendiri kan aku juga belum kasarnya belum jam terbang belum banyak, itu kan baru lulus selama ini di rumah sakit hampir 2 tahun lebih gitu kan, dan sering ikut dokter juga. Untungnya dan jangan sampai itu belum pernah ada urusan atau kayak ribut sama pasien, keluarga pasien, dan jangan sampai gitu. Kalau aku sendiri sih memang pasti kita namanya juga tenaga medis juga ya, buat dokter maupun perawat atau manusia pasti ada kalanya lagi banyak masalah, banyak pikiran, apa pasti bawaannya mungkin tempatnya jadi kayak jadinya mungkin kayak lebih cuek gitu mungkin ya, karena entah kalau lagi banyak pasien gitu ya, jadi kayak lebih cuek, mungkin terkesannya jadi kayak dingin gitu ya. Nah cuma kalau aku sendiri sih tetap kalau aku itu menyiasatinya ya semua pasien itu standarnya sama gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya karena gue nggak kenal dia, gue cukup aja gitu. Kalau dia keluarga saya atau teman saya harus gimana, enggak, menurut aku standarnya sama. Standar itu gimana? Standarnya bagaimana kita mau diperlakukan seperti apa gitu. Jadi bagaimana kita tuh kalau di posisi mereka mau nggak sih diperlakukan seperti itu gitu. Jadi aku bisa membayangkannya kayak gitu. Kalau menurutku
pasti kalau aku sih bete apa marah gitu ya, Ya. janganlah jadi memperlakukan Ya. seseorang seperti itu, siapapun itu gitu ya, Ya. mau keluarga, mau teman, mau orang nggak kenal gitu, jadi standarnya sama, kita mau diperlakukan seperti apa ya aku harus memperlakukan Mereka pasienku seperti itu. juga. Betul. Betul banget ya. Nah terus ada gak sih nih input dari Han sendiri buat universitas-universitas yang ada di Indonesia gitu? Apa sih yang menurut Hans, kayaknya kurangnya di sini nih, atau apa sih yang menurut Hans bagus nih di bagian sini harus dipertahankan? Menurut aku jadi kalau dari semua fakultas, khususnya fakultas kedokteran di Indonesia gitu ya, Ya. universitas-universitasnya, ya tetap tingkatkan terus kualitas pendidikan kedokterannya, jadi upgrade terus baik sarana dan prasarananya gitu. Ya. Jadi jangan pernah puas di suatu titik gitu, semua maupun swasta, negeri gitu semua. Dan pesanku sih paling banyakin juga, bukan banyakin ya sorry, jadi kayak universitas atau fakultas tuh harus kayak mendukung dari minat mahasiswa gitu, kayak tadi aku bisa jadi seperti ini sekarang, maksudnya bisa dapat banyak prestasi juga Ya. karena Maranatha juga kasar mendukung gitu ya. Jadi hobi kita kayak Ya. ini dok saya suka basket, Maranatha kedokterannya punya di basket. Ya. Dan kebetulan juga kedokteran itu sering ada perlombaan gitu, nggak hanya basket, semua sih, banyak seni, olahraga selain, jadi di luar akademis ya. Ya. Akademis sudah pasti ada olimpiade dan lain-lain itu ada. Ya. Kayak beberapa kali aku ikut cuma belum sempat juara kalau belum disangkain juara kalau olimpiade. Oke. Nah, kalau non akademisnya jadi banyak kayak seni, band gitu ya, vokal grup gitu. Jadi asik banget kan dibayangin. Iya, iya, iya. Menurutku itu tuh harus disupport sama fakultas, sama universitas. Jadi itu kan mengembangkan lagi potensi yang ada di setiap mahasiswanya gitu. Kan dokter itu kan kayak tadi aku balik lagi, nggak melulu soal ini, nggak melulu soal kepintaran gitu. Ya. Itu kan soft skill juga gitu ya, kayak Betul, gitu. betul. Jadi berkembang pasti. Gimana? Time manajemennya juga pasti berkembang. Gitu. Ya benar. Di situ juga jadi kayak belajar untuk membangun hubungan lagi ya. Betul, jadi kenal sama anak-anak dari kedokteran dari jurusan lain, fakultas lain, gitu, organisasi-organisasi. Betul. Nah, Hans kan sekarang lagi corona nih, boleh dong bagiin ke kita tips and trick gimana caranya supaya di saat corona ini tuh kita masih tetap bisa mempertahankan diri kita. Gitu, oke. Jadi sebenarnya basicnya sama dan kalian pasti juga udah sering lihat entah di sosmed, entah di poster-poster dimanapun, di setiap tempat-tempat umum sekarang, di televisi gitu ya. Jadi ikutilah protokol kesehatan yang ada, jadi udah dibuat sama pemerintah, itu basic banget. Jadi kayak gimana tuh apa aja. Jadi ya sebisa mungkin kalau nggak perlu-perlu ya jangan keluar dari rumah gitu ya. Cuma kan sekarang istilahnya udah new normal, jadi pekerjaan para pekerja juga karyawan udah banyak yang masuk gitu kan ya, harus ngantor apa ya udah ikuti, tapi tetap jadi kemana-mana tetap pakai masker. Dan yang sering salah kaprah itu pakai masker sembarangan, kasarnya pakai masker nggak pernah dicuci, kalau kayak masker kain gitu. Jadi masker ada waktunya gitu kan, yang kayak tetap harus ikutin. Kalau misalkan masker yang biasa yang kayak masker bedah gitu udah 4 jam ya udah harus ganti gitu. Kemudian kalau masker kain juga jangan dipakai terus-terusan, kemudian dibuka sembarangan, taruh sembarangan, pakai lagi gitu, kasar percuma gitu. Kemudian bisa cuci tangan gitu ya, dan jangan kontak area wajah gitu ya, hidung, mulut gitu. Kemudian ya mungkin kemana-mana sekarang bisa bawa hand sanitizer gitu ya. Cuma kan kayaknya sekarang juga nggak ribet ya, kan di mana-mana udah disediain tempat cuci tangan kan. Betul. Gitu. Kemudian juga kayak gini, kayak kita sekarang misalkan kayak membuat video YouTube gitu ya, kita kan mengikuti protokol gitu kan. Kayak kita sekarang nggak pakai masker gitu memang. Cuma kita dari tadi tuh dari perjalanan masing-masing di tempat kita di Bandung ini kan, itu kita pakai masker juga. Sampai sini juga, sampai ke gedung Maranatha juga dicek dulu tadi gitu. Jadi cek suhu dan lain-lain baru kita bisa masuk ke gedung ini. Dan sekarang juga kayak seperti yang kita teman-teman lihat juga jaga jarak gitu. Ikuti protokol yang ada. Dan yang pasti yang di rumah aja gitu ya, apalagi mahasiswa-mahasiswa yang dirumahkan gitu, pembelajaran jarak jauh, jangan lupa untuk olahraga. Siap. Ya, pasti badan pada melar Olahraga gitu. Olahraga ya tipis-tipis lah, kasar di rumah aja gitu ya, banyak pasti kan bisa. Jadi jangan sampai badan melar, jadi di rumah cuma nganggur, nonton, main apa gitu, nggak produktif gitu ya. Tetap harus olahraga gitu. Untuk cari inspirasi juga kalian bisa, kan sekarang ada YouTube gitu ya, jadi apapun bisa kalian cari. Salah satunya workout di rumah. Nah, belum home workout gitu ya. Jadi kalian bisa walaupun di rumah tapi tetap bisa bugar dan sehat ya. Nah, untuk penutup nih, pengen tahu juga dong, selain di Universitas Kristen Maranatha yang ada fakultas jurusan kedokteran, di universitas mana lagi nih yang ada jurusan kedokteran? Oke, tadi udah sempat aku bahas itu banyak banget sekarang ya universitas yang ada fakultas kedokterannya. Cuma mungkin karena basicnya sendiri kan tadi sih tahu ya aku masuk dokter kasar kecelakaan gitu. Jadi sebenarnya sejauh ini kayak dari dulu tuh nggak pernah nyari info soal fakultas kedokteran. Cuma kalau sekarang udah mulai
ngebidik lagi karena kan rencananya mau spesialis tadi gitu ya. Oke, ya. Jadi mungkin aku sebutnya dari tiap kota aja gitu ya. Boleh. Nggak mungkin yang fokusnya lebih ke Jawa Barat sama yang Jakarta karena kan aku tinggal area sini jadi tahunya yang area ini mungkin area luar Jawa itu ada kurang hafal gitu ya. Mungkin kalau dari tempatku sendiri, aku di Cirebon gitu ya. Sebenarnya itu ada fakultas kedokteran swasta itu oke. Unswagati itu Universitas Swadaya Gunung Jati. Nah kemudian di Bandung sendiri juga ada beberapa universitas. Jadi ada Maranatha, kemudian ada Yarsi, ada Unisba, ada Unpad. Tentu yang pasti pada pengen masuk sana kan Unpad. Sekarang ada baru juga Universitas Pasundan gitu. Nah kalau di Jakarta lebih banyak lagi ya. Ada UI gitu. Sebenarnya Jakarta UI itu di Depok ya. Tapi ya masuk area situ lah maksudnya. Ada UI, ada Atmajaya, Trisakti gitu. Kemudian Muhammadiyah gitu ya, Muhammadiyah, kemudian apa lagi ya, banyak banget sih. Kalau di luar Jawanya mungkin ada di Bali ada Udayana, kemudian di daerah luar Jawa itu ada Unsrat, kemudian ada Unsri juga ya di Palembang gitu, ada Unhas, Hasanuddin, banyak banget ya. Itu negeri-negeri kalau terakhir seperti itu negeri. Kemudian ada UNER Surabaya itu juga keren banget, favorit juga. Gitu. Banyak juga ya, tinggal bisa disurvei aja dicek ya di internet. Oke, nah di sini kita bakal coba lihat-lihat sekeliling fakultasnya gimana, kelasnya kayak gimana, ada apa aja. Nanti kita bakal telusuri. Oke. So tadi kita udah membahas tentang fakultas kedokteran ya. Jadi gimana nih? Biar semoga itu bisa membantu kalian dan bisa cukup jelas ya untuk pembahasannya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan juga bisa komen di bawah. Nanti bisa saya langsung tanyakan ke Dokter Hansnya langsung. Terus atau kalian juga jangan lupa follow IG saya di Yohana dan kalian bisa DM ke saya pertanyaan-pertanyaan tersebut.